Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah pada pagi hari ini sebelum beraktivitas merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tema bulan Juni dari gereja yaitu bertumbuh dalam persekutuan tubuh Kristus. Bertumbuh di sini bukan secara fisik, tetapi yang dimaksud bertumbuh dalam Alkitab yaitu proses rohani yang dinamis, di mana seseorang semakin mengenal Allah, karakternya semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, dan hidupnya berdampak melalui perbuatan baik. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Bagaimana kita bisa melihat seseorang benar-benar bertumbuh secara rohaninya? Mungkin dengan adanya penurunan ego. Hidup tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan pada Tuhan. Yang kedua, adanya pengendalian diri. Semakin mampu menguasai emosi, baik berupa perkataan maupun tindakan. Berikutnya, bila mengasihi seseorang itu dilakukan tanpa pamrih atau punya maksud-maksud tertentu yang menguntungkan dirinya. Kemudian ketaatan untuk melakukan perintah Allah. Nah, salah satu sarana yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rohani kita itu antara lain persekutuan. Dalam ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, yaitu yang dimaksud saat kedatangan kembali Kristus untuk menjemput orang-orang yang setia. Makin mendekat, ketika saat itu mendekat kita akan menghadapi banyak pencobaan rohani, penganiayaan, dan banyak penipuan, ajaran yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus berkumpul secara tetap untuk saling menguatkan agar tetap berpegang teguh kepada Kristus. Persekutuan dalam bahasa Yunaninya koinonia, maksudnya persekutuan gereja. Gereja merupakan sarana utama dalam pemeliharaan iman. Dalam persekutuan orang percaya, kita bisa saling memotivasi dalam kasih, giat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, peduli pada orang lain. Oleh karena itu,
bertemu dalam persekutuan sangat penting. Kita bisa saling meneguhkan, mengingatkan akan kebenaran Tuhan dan menjaga agar tidak terjatuh di dalam dosa. Di mana tempat persekutuan Kristen yaitu di gereja. Apa yang kita lakukan di gereja? Antara lain beribadah, kemudian berdoa bersama di jam doa yang sudah ditentukan oleh gereja, kemudian ke sekolah minggu, adanya KPW, ya. Tentunya di situ kita akan belajar bersama firman Tuhan. Jadi dalam persekutuan, ya, itu tidak hanya berkumpul saja membahas firman Tuhan saja, tetapi di dalam persekutuan terlibat juga dengan adanya pelayanan atau diakonia. Dan di situ juga bisa bersaksi, berbagi pengalamannya tentang bersama Tuhan. Bersaksi dalam bahasa Yunaninya marturia. Ya, jadi persekutuan, kesaksian dan pelayanan itu merupakan satu kesatuan yang bisa dilakukan kita semua bagi orang percaya dalam mengalami pertumbuhan iman. Jadi pertumbuhan iman itu tidak langsung, ya. Jadi secara bertahap, ya, secara pelan-pelan semakin baik, semakin bertumbuh, semakin ada perubahan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Kiranya sebelum melakukan aktivitas kami boleh merenungkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu dapat menegur kami semua dan bisa melakukan dan mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Diampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.